terjadi, dia buru-buru menggelengkan kepala, tersenyum riang dan berkata dengan nada bercanda dan menyenangkannya, "Tidak akan, aku pasti akan memberitahu kamu dan meminta kamu untuk membantu aku balik mengganggunya." Lumayanlah kalau begini." Ezra mengangguk puas, mengatakan kalimat yang hanya dia sendiri yang mengerti, "Aku akan membantu kamu balik mengganggunya." Ucapan yang digumamkannya dengan pelan ini, Kina sama sekali tak terlalu memasukkannya dalam hati. Hanya mengira dia sekedar bicara asal saja. Namun, Ezra adalah orang yang sangat melindungi dan membela kekurangan istrinya. Istrinya diganggu, digertak dan dianiaya seperti ini, mungkin hal ini dibiarkan olehnya begitu saja. Keesokan harinya, menjelang siang hari, Evelyn dipanggil ke kantor melalui panggilan telepon. Dia ini sedang berdiri di depan pintu dengan perasaan tidak menentu, mengangkat tangannya ingin mengetuk pintu, tapi dia tidak juga melakukannya. "Masuklah," terdengar suara dingin, berat dan rendah seorang pria. Seluruh tubuhnya bergetar, diam-diam dia menarik napas dalam-dalam menenangkan suasana hatinya. Baru setelah itu, dia masuk ke dalam kantor dengan ekspresi wajah seperti biasanya. "Letnan Jenderal." Begitu berjalan ke depan meja kantor, dia memberi hormat militer kepada Ezra. Ezra menatapnya dengan mata dinginnya. Tubuhnya bersandar ke belakang bangku kantor, dan membolak-balik dokumen di tangannya dengan tenang. Dalam sekejap, napas yang serius dan berbahaya menyebar di udara. Evelyn secara spontan menahan napas, jantungnya berdetak seperti guntur, tubuhnya yang tegap perlahan menegang. Dia menebak dalam hatinya, apakah masalah dia yang mengganggu Kina kemarin malam sudah diketahui olehnya. Dia berulang kali memikirkan dengan cermat ucapan yang dia katakan kemarin. Dia merasa tidak ada yang salah dengan itu, jadi bahkan jikapun Ezra tahu, dia tetap tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Karena bagaimanapun, nasihat yang dikatakannya pada Kina kemarin masih dianggap memenuhi batasan dan standar aturan tertentu. Kecuali, masuk ke rumah pribadinya tanpa izin, itu melanggar privasinya. Berdasarkan sejauh dia mengenal Ezra, Ezra tidak akan memanfaatkan kekuasaan yang dimilikinya untuk membalas dendam pribadi. Setelah diam cukup lama, Ezra menutup dokumen di tangannya, lalu berkata dengan nada bicara yang santai, "Mayor Jenderal Zig beberapa waktu ini mengajukan kamu untuk pindah di tempatnya. Setelah aku mempertimbangkan baik-baik, aku setuju." Mendengar ini, tubuh Evelyn goyah sedikit, raut wajahnya langsung berubah sangat pucat sekali. Dia tidak berani percaya apa yang telah didengarnya. Perihal Mayor Jenderal Zig yang memintanya menjadi orangnya. Dia juga telah mengetahui hal ini. Tapi kunci masalahnya adalah Ezra saat itu menolak permintaan Mayor Jenderal Zig setelah mempertimbangkan cukup lama. Dan sekarang, lagi-lagi, dia membalik ucapannya. "Jika aku tidak salah ingat, dulu Letnan Jenderal memberitahu aku kalau Letnan Jenderal sudah menolak permintaan Mayor Jenderal Zig ini." Evelyn mengepalkan tangannya dengan erat, dengan suara gemetar dia mengingatkannya kembali. "Kenapa? Kenapa sekarang lagi-lagi mau memindahkan aku ke Mayor Jenderal Zig?" Tanyanya dengan menggertakkan kata pada setiap kata. "Menurut kamu?" Ezra balik tanya sambil menatap tajam matanya. Pertanyaan balik ini membuat Evelyn langsung merasakan kedua kakinya agak lemas, dan hampir berdiri tak stabil. Dia benar-benar telah mengetahuinya. Kamu tidak boleh menyalahgunakan kekuasaanmu untuk membalas dendam pribadi seperti ini. Saat memikirkan dia mau dipindahkan dari sisinya, Evelyn langsung panik. Dia sampai melupakan panggilan hormat yang mendasar kepada atasan. Siapa bilang tidak boleh, reaksinya ini sudah diduga oleh Ezra. Ezra menghela napas dingin lalu lanjut berkata dengan suara dingin, "Berdasarkan dengan kamu yang masuk ke rumah pribadiku tanpa izin dan 2 kali mengancam istriku. Dan mengatakan banyak kedekatan yang ambigu yang membuat orang lain jadi salah paham. Di sisiku tidak ada tempat untuk orang-orang seperti ini." Dia membawa Kina tinggal di sisinya, selain ingin terus bersamanya siang dan malam, juga untuk melindunginya.
Tidak peduli tubuh ataupun hatinya, dia tidak akan mengizinkan siapapun menyakitinya sedikit pun. Pertama, melanggar aturan. Orang yang telah melewati batas, sama sekali tidak berhak menyalahkannya yang menyalahgunakan kekuasaan untuk membalas dendam pribadi. Masuk ke rumah pribadimu tanpa izinmu, itu memang salahku. Aku minta maaf padamu. Tapi, Evelyn merendahkan dirinya. Saat memikirkan kalau alasannya karena Kina, dia berubah jadi agak emosi. Apa yang aku katakan waktu itu kepada Nona Libra, murni hanya sebuah nasihat saja. Karena bagaimanapun ruang kerja adalah kantor yang penting untukmu. Jika ada kesalahan yang terjadi, itu pasti akan berpengaruh kepada seluruh pasukan. Aku tidak tahu bagaimana dia bicara dan mengeluhkan ini padamu, sampai membuat nasihatku berubah jadi mengancam. Pada akhirnya kata, mengancam, ini keluar dari giginya yang terkatup. Tidak disangka Kina ini rendah dan tidak tahu malu. Tidak bisa membedakan benar dan salah, dan bisa-bisanya mengadu dengan bilang aku mengancamnya. Dan yang paling membuatnya tidak menyangka adalah Ezra bisa-bisanya dengan bodohnya percaya fitnah yang dilontarkan Kina ini. Ingin memindahkan dan menjauhkannya darinya, dan mengirimnya ke sisi prik lain. Ini benar-benar sangat bodoh. Gadis bodoh itu, setelah kamu ganggu, dia sama sekali tak mengeluhkan apapun padaku. Dan bahkan mengira kalau dirinya sudah menjadi beban untukku. Dia sampai sangat ingin melarikan diri menjauh dari sisiku. Aku sendiri yang merasa ada yang tidak beres. Aku tahu setelah mengecek rekaman CCTV. Jadi, tidak ada yang namanya dia menjelek-jelekkan kamu. Dia tidak suka melihat ada orang yang berpikir kalau istrinya orang yang licik. Ezra pun langsung membela Kina. Evelyn langsung cemburu dan hampir menggila saat menangkap kelembutan yang melintas di dasar mata Ezra saat dia menyebut nama Kina. Dia telah mengenalnya bertahun-tahun, dan bekerja di sisinya juga selama bertahun-tahun, juga telah menyukainya begitu lama. Tapi dia tidak pernah melihat kelembutan sedikit saja di matanya. Tapi kelembutan ini malah ditujukan untuk wanita lain, jadi bagaimana mungkin dia tidak cemburu dan menggila? Karena Letnan Jenderal telah melihat rekaman CCTV, tapi masih saja bilang apa yang aku katakan pada Kina adalah ancaman. Bukannya penamaan tuduhan kejahatan ini agak terlalu serius? Evelyn masih tidak terima dan bicara untuk membela dirinya. Dia tidak terima kalah dari seorang wanita yang tidak ada baiknya. Apa mungkin kamu berpikir penamaan tuduhan, menghancurkan pernikahan anggota militer, akan terdengar lebih baik? Ezra melontarkan kalimat dingin ini begitu saja. Tidak peduli pimpinan, ataupun para kapten kecil, semuanya tahu keadaan kesehatannya yang spesial. Sekarang dengan tidak mudahnya dia bisa menikah. Jika para atasan tahu tindakan Evelyn ini, maka hukuman tidak akan sesederhana dipindahkan saja. Khawatirnya, akan mendapatkan hukuman yang lebih berat lagi. Dia bisa mendengar jelas kalau Ezra ini bersikeras ingin memindahkannya pergi dan tak ada kesempatan untuk merubah ini. Pria yang telah lama sangat dikaguminya, pria yang selama ini selalu bersikap adil dan tegas, malah memilih untuk menyalahgunakan kekuasaannya untuk membalas dendam pribadi dengan menghukumnya, hanya demi membela wanita lain. Evelyn merasakan dengan jelas hatinya yang hancur dan sepenuhnya runtuh. Aku tidak mengerti Kina wanita yang tidak ada baiknya, juga tidak pandai, dan bahkan malah jadi beban untukmu. Lalu apa yang dimilikinya sampai pantas untuk kamu sukai? Bahkan hanya demi dia, kamu sampai melakukan hal seperti ini padaku. Padahal jelas-jelas aku yang lebih dulu mengenalmu, tapi kamu malah memilih pendatang baru. Matanya sudah memerah penuh air mata. Dia pun mengucapkan kata-kata yang sudah di luar kendalinya. Iya benar. Aku akui aku memang kalah dari Kina mengenai aku yang tidak bisa bersentuhan denganmu sehingga tidak bisa melakukan hal-hal yang dilakukan orang pacaran. Tapi kecuali hal itu, aku lebih baik darinya dari segala hal. Tapi kenapa kamu tidak bisa melihat ini? Banyak orang di markas yang tahu kalau aku sangat menyukaimu. Tapi kamu yang malah tidak tahu.
Bahkan sekarang demi wanita yang tak ada baiknya itu, kamu merusak prinsipmu tentang bersikap adil dan tegas dengan memindahkanku pergi dari sini. Ezra, kamu terlalu kejam, apa sudah selesai bicaranya? Tanya Ezra dengan nada bicara dingin mencoba menahan amarahnya. Jika orang lain di posisinya, saat mendengar istrinya sendiri dikatai wanita yang tidak ada baiknya, mereka pasti akan marah. Dia pun tidak terkecuali. Terlebih lagi, apa dia tidak ada baiknya atau tidak, itu bukanlah Evelyn yang berhak memutuskan. Evelyn terkejut dengan tatapan dingin yang dia tidak pernah melihat darinya. Evelyn menjilat bibirnya dengan ketakutan, sama sekali tidak berani menarik nafas. Tatapan yang berdarah dingin dan kejam itu memberi Evelyn ilusi bahwa dia dan Ezra adalah orang asing yang tidak pernah saling kenal. Kina adalah gadis yang aku ingin nikahi sejak muda. Yang aku nikahi itu seorang istri, bukan teman bekerja. Mungkin dia sama sekali tidak bermanfaat bagi pekerjaanku, tapi bukan sama sekali tidak berguna. Kata-kata Ezra itu sering memberitahu Evelyn kalau mau membahas tentang siapa saling kenal dahulu. Dirinya sudah kenal Kina sejak 800 tahun lalu. Mundur selangkah, karena aku suka padanya. Jadi meskipun dia sama sekali tidak berguna, aku juga menginginkannya pada kehidupan ini. Tidak ada yang boleh campur tangan ke dalam hubungan dia dan Kina. Ezra tidak akan mengizinkan hal itu. Perasaan melindungi orang yang kita cintai di telapak tangan, perasaan mendapatkan orang yang kita cintai kembali setelah kehilangannya, orang luar tidak akan bisa mengerti. Evelyn tidak tahu harus berkata apa. Mendengar pria yang dia cintai menyatakan perasaannya kepada wanita yang dia cintai, Evelyn merasa hatinya sedang berdarah, sangat sakit. Evelyn dia membenci kenapa Ezra bersikap begitu kejam. Evelyn juga tidak mengerti kenapa Kina bisa membuat Ezra yang biasanya pendiam, dingin dan kejam mengatakan kata-kata yang begitu membuat orang iri. Mulai sekarang, kalau ketemu Kina, anggap saja sebagai orang asing. Tidak perlu berbicara atau berinteraksi dengannya. Kalau kamu melakukan hal atau mengatakan kata-kata yang membuat dia salah paham lagi, menyebabkan ketidakharmonisan atau konflik hubungan suami istri kami, jangan salahkan aku tidak menjaga wajahmu sebagai bawahan, Ezra berkata dengan nada suara berat, kemudian menambah, kemas barangmu dan absen ke Mayor Jenderal Zig sana besok. Keluar, Evelyn menatap wajah Ezra yang dingin tanpa ekspresi, menggigit bibirnya dengan kuat untuk menahan tubuhnya yang gemetar. Dia menarik nafas dalam dan menelan rasa sakit di tenggorokannya. Evelyn berdiri dengan tegak dan memberi hormat militer dengan cepat, kemudian menjawab dengan dingin, baik, kemudian meninggalkan ruangan tanpa menoleh ke belakang. Dia tidak akan menyerah begitu solo, meskipun dengannya Ezra dan Kina sudah saling kenal dari dulu dan menikah setelah bertemu lagi. Bisa jadi Ezra menikahi Kina hanya demi menepati janji yang dia buat waktu muda. Wanita seperti Kina yang sama sekali tidak ada titik terang di seluruh tubuhnya, Ezra pasti akan sadar setelah perasaan cinta masa mudanya menghilang. Seumur hidup begitu lama, Evelyn bisa tunggu Ezra sadar Evelyn baru merupakan orang yang paling cocok dengannya. Evelyn baru saja pergi dan ajudan Mark yang datang untuk melaporkan pekerjaannya pun mengetuk pintu dan masuk. Ajudan Mark melihat ke jam tangannya, sudah jam pulang kerja. Ajudan Mark pun tidak bisa menahan diri dan bertanya dengan penasaran, Letnan Jenderal, apakah kamu? Kamu mau memindahkan Namrud ke Mayor Jenderal Zig sana? Begitu selesai berkata, ajudan Mark pun merasakan bahaya menyerbu wajahnya. Dia segera melompat ke depan dan merasakan bilah angin sesuatu yang tajam terbang melewati pipinya. Selanjutnya, suara "so" berbunyi dan pisau surat tertusuk ke dalam panel pintu dengan kuat. Kalau ajudan Mark gagal menghindarinya, dia pasti akan mati atau terluka parah. Letnan, ajudan Mark tidak bisa menahan suaranya yang gemetar. Dia tampak tercengang. Tidak tahu di mana dia menyinggung perasaan Ezra. Menguping percakapan atasan, kamu sudah malas hidup? Ekspresi Ezra menjadi gelap. Ajudan Mark segera menjelaskan, bukan begitu.
Aku sengaja datang melaporkan kemajuan pekerjaan pengintaian kepada kamu. Telingaku memang sensitif dan aku mendengar kalimat terakhirmu secara tidak sengaja. Maaf, lain kali aku tidak berani lagi. Aku akan segera menulis laporan resensi setelah pulang nanti. Masih ada lain kali. Karena masalah Evelyn, suasana hati Ezra memang sedang tidak bagus. Penjelasan ajudan Mark membuat dia memancarkan aura dingin yang menakutkan dan mencekakkan. Tidakkah tidak? Tidak lagi. Kalau masih ada lain kali, tidak perlu Letnan Jenderal beraksi. Aku akan menelan tembakan sendiri sebagai minta maaf. Sebenarnya atasan tidak begitu tidak manusiawi pada biasanya. Kadang-kadang mereka juga mengizinkan bawahan membuat candaan kecil asal tidak kelewatan. Mau bagaimanapun, kehidupan di militer terlalu serius. Mereka juga manusia, sesekali bersikap santai itu sangat normal. Hanya saja, ajudan Mark hari ini sedang tidak beruntung. Dia berlari dan menabrak ke atas lubang pistol. Lain kali kalau kamu menguping percakapan bos lagi, tidak semudah hana bunuh diri saja. Langsung ditangani sesuai peraturan kejahatan spi militer, Ezra memperingatkan dengan dingin. Tubuh ajudan Mark langsung gemetar dengan ketakutan. Dia berdiri dengan postur tubuh paling tepat dan menjawab dengan tegas, "Letnan tenang saja, tidak akan ada lain kali lagi. Peraturan kejahatan spi militer itu tidak diizinkan untuk selamat ataupun mati." Metode menyiksaannya sangat tidak terduga dan brutal. Ezra menatap ajudan Mark dengan dingin beberapa saat, kemudian memberi isyarat untuk melaporkan kemajuan pekerjaan. Setelah ajudan Mark selesai melapor dan meninggalkan tempat, Ezra menelpon Mayor Jenderal Zig dan memberitahu dia masalah memindahkan Evelyn ke dia sana. Kemarin Mayor Jenderal Zig mengajukan permintaan kepada Evelyn. Dia memiliki alasan pribadi sendiri. Sementara Ezra tahu hal ini, ditambah Evelyn tidak mau, hal ini tidak berhasil pada akhirnya. Sekarang Ezra malah berinisiatif untuk memindahkan Evelyn ke dia sana. Tentu saja dia menerima dengan senang hati. Setelah menyelesaikan pekerjaan sore, Ezra kembali ke villa. Ezra melihat Kina sedang duduk di atas sofa, main ponselnya dengan gugup. Sementara koki wanita senior yang dia suruh keluarga Okto cari semalam sedang sibuk menyajikan makanan yang sudah siap dimasak. Tuan muda kedua sudah pulang kerja ya? Bibi Nam sibuk menyapanya. Iya, Ezra menjawab dengan suara ringan. Melihat Kina yang fokus dan sama sekali tidak sadar dia sudah pulang, Ezra mengerutkan alisnya. "Nona muda buat apa saja hari ini?" Ezra bertanya kepada Bibi Nam. Selain sarapan, Nona muda total makan 2 kali hari ini. Dia juga ada makan sedikit buah, melakukan olahraga ringan di dalam gym. Selain itu, Bibi Nam melihat Kina dengan senyuman di wajah, kemudian menjelaskan, Tuan muda kedua harus sibuk kerja biasanya. Tuan muda ketiga takut Nona muda sendirian terlalu bosan, jadi dia mencari sedikit game kecil untuk Nona muda menghabiskan waktu. Dia tidak jalan keluar. Ezra bertanya lagi, "Tidak, Nona muda hanya melakukan aktivitas di dalam rumah." Bibi Nam menjawab dengan jujur. "Aku sudah tahu." Ezra melambaikan tangannya, memberi isyarat supaya Bibi Nam pergi. Ezra berjalan ke depan Kina, memandangnya dari atas ke bawah. Melihat dia sibuk bermain game, teringat dengan adegan dia menyambutnya dengan ramah semalam, Ezra tiba-tiba merasa dirinya tidak disayang lagi. Detik selanjutnya, Ezra mengulurkan tangan untuk mengambil ponsel Kina. Selanjutnya, sebuah suara raungan pun berbunyi, "Sia." Kina mengangkat kepala dan sadar orang yang mengambil ponselnya adalah Ezra yang berekspresi tidak begitu senang. Ujung-ujungnya, dia hanya bisa menelan kata "Ian" yang belum diucapkan, menggantikannya dengan senyuman cerah. "Suamiku, selamat pulang rumah setelah kerja." Sambutan ini terdengar sangat asal-asalan. Mendengar kata "suamiku," Kina, Ezra merasa dirinya sudah mulai melayang. Namun, ketika dia sadar Kina terus menatap ke ponselnya yang berada di tangan Ezra, suasana hati Ezra menjadi frustrasi lagi.